Oke, anak-anak Ustadz, kita lanjutkan. Mohon maaf kalau videonya terpotong ya. Jadi kita akan kembali ke grup illustration. Anak Ustadz, ada beberapa tombol perintah yang bisa kita gunakan pada grup illustration ini. Yang pertama adalah kita akan mudah untuk menambahkan gambar, yaitu dengan cara cukup klik simbol dari picture atau gambar ini. Nah, silahkan nanti pilih gambar yang mana yang mau kita masukin ke Microsoft Word. Nah, contohnya ini ya. Kemudian ketika kalian ingin menambahkan clip art, maka di sini ada pilihannya. Silahkan kalian klik saja, cari di sini Go. Nah, akan banyak pilihan-pilihan clip art yang bisa antum gunakan di Microsoft Word. Selanjutnya untuk menambah shapes. Nah, seperti ini. Bentuk-bentuk seperti ini juga bisa antum gunakan. Itu semua bisa antum lakukan di grup illustration. Ada smart art, kemudian chart atau diagram biasanya seperti ini ya. Nah, kemudian juga ini ada screenshot. Nah, itu mungkin anak Ustadz yang biasa kita gunakan di Microsoft Word. Insya Allah untuk lebih lanjutnya akan kita coba bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, seperti apa tombol-tombol perintah yang ada pada tab page layout, kemudian reference, mailing, review view, dan ya batas view ya. Mungkin materi terakhir kita untuk pertemuan kali ini kita akan coba menyelesaikan dulu yang sering kita gunakan pada Microsoft Word pada tab page layout. Nah, ini yang Ustadz yang sering kita gunakan. Ada pada grup page setup. Ini bagaimana kita mengatur jenis kertas, kemudian ukuran kertas, dan juga margin kiri, kanan, atas, bawahnya seperti apa. Perhatikan pada grup page setup ini, di bagian kanan tombol dialognya, boleh kita klik tombol dialog pada grup page setup, akan muncul seperti ini anak Ustadz. Margin ini adalah batas pinggir kertas dengan batas pinggir tulisan yang akan kita buat. Contohnya di sini ya Ustaz. Dari pinggir kertas ini sampai pinggir tulisan ini, itulah yang disebut dengan margin. Ini otomatis margin kiri, yang ini margin kanan, bagian atas ini margin atas, dan ada margin bawah. Jadi caranya, biasanya ketika kita membuat karya tulis atau makalah itu margin kirinya selalu 3 cm. Karena 1 cm-nya itu akan terpotong ketika kita melakukan penjilitan. Nah, biasanya yang sering kita gunakan untuk atas itu dia 2 cm, untuk bawah itu 2 cm, kiri itu 3 cm, dan juga kanan itu tetap 2 cm. Nah, yang gutter ini tidak usah diisi, biarkan 0. Jadi cukup top bagian atas, bottom ini bagian bawah, left ini bagian kiri, dan right ini bagian kanan. Itu untuk mengatur marginnya. Nah, kemudian di bawahnya ada bentuk jenis tampilan kertasnya nanti, apakah portrait tegak atau landscape memanjang ya, artinya melintang seperti itu. Nah, kemudian di bagian paper ini, di sini ada pilihan untuk mengatur jenis kertas yang akan kita gunakan, apakah letter, legal, A5 atau A4. Nah, biasanya saat ini yang sering kita gunakan adalah kertas A4 anak Ustadz, dengan ukuran seperti ini, lebarnya 21, panjangnya 29,7. Nah, jadi itu untuk mengatur kertas ya, ada di margin, kemudian ada juga di paper. Kita okekan, kita lihat, nah ternyata ada perubahan, margin sebelah kirinya itu ternyata lebih lebar dibanding dengan margin atas, margin kanan, dan juga margin di sebelah bawah, karena memang tadi kita atur 322. Nah, itu anak Ustadz. Selanjutnya di sini ada pilihan untuk kolom. Nah, kolom ini adalah kolom ini digunakan biasanya ketika kita membuat paragraf yang bentuknya seperti surat kabarkah, atau ketika kita membuat soal pilihan ganda juga biasa kita gunakan yang seperti ini, dua kolom ya. Kita contohkan seperti ini, kita blok tulisannya, kita bikin, pilih yang 2 kolom, maka dia akan seperti ini ya Ustaz.
Itu ketika kita menggunakan yang 2 kolom. Jika kita 1 kolom seperti ini, kita gunakan 3 kolom, maka akan seperti ini. Itu bagaimana caranya kita mengatur, bagaimana caranya kita membuat beberapa kolom dari tulisan yang kita ketik di Microsoft Word. Nah, Ustadz, sekali lagi mungkin ini yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan ketiga ini. Dari mulai tombol perintah pada tab home tadi, pada grup font dan juga grup paragraf, kemudian pada tab insert tadi kita fokus kepada grup table dan grup illustration, kemudian pada tab page layout tadi kita fokus pada grup page setup, ada mengatur margin, jenis kertas dan juga kolom. Jadi harapannya dengan antum belajar ini, antum minimal sudah mengerti bagaimana cara menggunakan beberapa tombol perintah yang ada di dalam grup ataupun yang ada di dalam tab pada Microsoft Word. Jadi ketika ada yang bertanya bagaimana cara mengatur jenis tulisan, bagaimana cara mengganti ukuran hurufnya, mengganti warna fontnya, insya Allah antum semua bisa menjawab itu anak Ustadz ya. Kemudian ada juga bagaimana cara memasukkan gambar pada Microsoft Word, bagaimana cara membuat diagram pada Microsoft Word, membuat tabel, dan juga bagaimana cara kita mengatur jenis kertas dan membuat margin pada Microsoft Word. Baik, anak Ustadz, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian antum. Kita akhiri dulu dengan sama-sama berdoa kembali. Baik ya, kita doa ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni staudi'uka ma 'allamtani faradudahu ilayya inda hajati ilayhi wala tusini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.